البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ke-9 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah, ritual-ritual, perbuatan-perbuatan atau adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang ke-9 sudah kita selesaikan, yaitu berkaitan masalah bahwasanya mereka mengambil petunjuk dari para ulama yang fasik dan dari kalangan ahlu ibadah yang bodoh. Sekarang kita akan memasuki yang ke-10. Barakallahu fikum, yang ke-10 ini nanti juga termasuk permasalahan jahiliyah yang seringnya ada pada orang-orang hizbiyun atau ada pada orang ahlu bid'ah wad dalal, orang-orang sesat yang mereka tujuannya untuk menghancurkan atau barakallahu fikum mengucilkan atau merendahkan ahlu sunnah wal jamaah dengan ucapan-ucapan mereka yang mana itu adalah termasuk amalan-amalan jahiliyah. Apa itu? Kata beliau di sini dalam babnya ini, ramyuhum ahlad din biqillati fahmihim wa adami hifdzihim. Ini tuduhan mereka terhadap para pemegang agama dengan sedikitnya pemahaman mereka dan tidak adanya hafalan yang ada pada mereka. Ini tuduhan mereka. Jadi terkadang ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum, ahlul haq, terkadang hafalannya sedikit, kemudian terkadang memahaminya susah. Itu sama mereka dijadikan hujah. Oh, berarti kalian tuh sesat, kalian tuh nggak punya ilmu, kalian tuh gini dan gitu. Misalkan orang sufi itu mereka kuatnya biasanya dalam masalah nahwu ya, masalah bahasa Arab. Akhirnya ahlu sunnah yang tidak pandai, tidak pinter atau tidak paham masalah bahasa Arab, wah direndahkan, direndahkan dan dikatakan kalian itu sudah berani mencarah, berani mentahdir, padahal kalian itu bahasa Arabnya sedikit, nggak punya hafalan, kalian tuh tidak pandai, kalian itu bodoh, seperti itu. Barakallahu fikum, hati-hati ya. Jadi ini termasuk anjuran agar kita senantiasa mencari ilmu seluruhnya, baik dalam masalah nahwu, masalah fikih, masalah bahasa Arab, masalah yang lainnya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kalau tidak demikian bagaimana? Ya tentunya ahlu bid'ah wad dalal, ahlul batil senantiasa mencari celah-celah bagaimana caranya menghancurkan dan merendahkan dan menghinakan ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini al-mas'alatul 'ashirah, permasalahan yang ke-10. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, al-mas'alatul 'ashirah, permasalahan yang ke-10. Al-istidlalu 'ala butlanid din biqillati afhami ahli wa 'adami hifdzihim ka qaulihim badiyar ra'yi. Perhatikan ini. Istidlal 'ala butlanid din, mereka berdalilkan atas batalnya atau batilnya atau kelirunya sebuah agama atau ajaran dengan sedikitnya pemahaman pemegang agama tersebut dan juga tidak adanya hafalan pada mereka. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya pemegang agama yang benar, pemegang kebenaran, pemegang al-haq, ahlus sunnah wal jamaah misalkan, barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah di atas kebatilan. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Jadi terkadang sebagian orang ya, dalam artian personel-personel tertentu itu terkadang pemahamannya susah gitu ya, tapi ahlus sunnah. Mereka langsung mengambil apa? Mencari celah untuk menjatuhkan ahlus sunnah dengan cara itu tadi. Wah, ini orang ini itu aja nggak paham, ngomong aja nggak bisa, bahasanya ada nggak fusah, kalau bicara aja nggak bisa dipahami. Seperti itu. Banyak celaan. Tapi itu sebenarnya tidak masalah bagi kita ya. Namanya manusia itu nggak semuanya sama. Bertingkat-tingkat, ada yang pandai, ada yang cepat paham, ada yang diterangkan, dijelaskan berkali-kali nggak paham-paham juga ada. Jadi manusia itu bermacam-macam gitu ya. Nggak bisa disamaratakan. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan kepada masing-masing orang. Sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Taala zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi harus kita berhati-hati.
Al-istidlalu ala butlanid din. Pendalilan mereka untuk apa? Untuk menyatakan batalnya atau kelirunya sebuah agama biqillati afhami ahli. Dikarenakan pemeluk agama tersebut atau pemegang agama tersebut sedikit pemahamannya. Wa adami hifdzihim, dan karena tidak memiliki hafalan. Jadi mungkin orang-orang sufi banyak hafal Al-Qur'an, tapi tujuan mereka kan untuk mencari dunia misalkan. Dibaca di sana, baca sini untuk mencari uang. Kalau kita kan untuk dalil ya. Untuk panutan, sandaran kita Al-Qur'an was sunnah, barakallahu fikum. Kalau mereka tidak. Mereka akan mengajak Ahlussunnah yang mungkin hafalan sedikit. Wah, bertahun-tahun aja enggak hafal Al-Qur'an. Apa ini? Gayanya saja, Jaya mentahdir sana, tahdir sini, padahal Al-Qur'an aja enggak hafal, juz 30 aja enggak lulus misalkan. Mengajak seperti itu, tapi itu jangan sampai membuat Ahlussunnah itu tambah minder kemudian lari dari Ahlussunnah, jangan. Justru hal seperti itu membuat kita tambah semangat kembali, dalam artian segera pelajari gitu ya, untuk membantah mereka. Karena mereka apa? Mereka menghafal Al-Qur'an itu banyak yang hafal Al-Qur'an, tapi tujuan mereka lain gitu loh. Enggak seperti kita ya, barakallahu fikum. Kalau kita menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah, tujuannya apa? Tujuannya untuk diamalkan, barakallahu fikum. Kemudian setelah didakwahkan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kalau mereka tidak, diperjualbelikan. Naudzubillah ya. Terkadang mereka berdalilkan dengan dalilnya benar tapi digunakan untuk menguatkan pendapat atau kesesatan mereka demi mendapatkan uang. Terkadang ada seperti itu. Wal'iyadzubillah. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka. Barakallahu fikum. Ucapan mereka pada sebagian nabi mereka, badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi. Jadi mereka mengatakan kami itu enggak akan mengikuti. Barakallahu fikum, orang-orang yang atau mengikuti nabi yang apa? Yang badiyar ra'yi, yang tidak memiliki pemahamannya itu rendah. Seperti itu. Asyarah-syarahnya, mimma dzakarallahu an qaumin Nuh qauluhum, termasuk yang Allah Ta'ala sebutkan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah ucapan mereka, wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna. Dan tidaklah kami memandang atau kami mengetahui engkau yang mengikuti kamu, dalam artian tidak aku melihat engkau, melainkan yang mengikuti kamu kecuali apa? Orang-orang dari kalangan rendahan kami. Jadi mereka ketika melihat Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti adalah orang-orang rendahan di kalangan mereka, dianggap itu adalah batil itu. Itu padahal keliru ya, seperti itu. Ayat du'afa, orang-orang yang lemah, badiyar ra'yi, alladzina laisa 'indahum fahmun, yaitu yang mereka tidak memiliki pemahaman. Bayangkan ini, mengajak, menghinakan. Wa ma naraka, dan tidaklah aku melihat dirimu atau tidaklah aku menilai dirimu. Ittaba'aka, yang mengikuti dirimu illal ladzina hum aradhiluna, kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang rendahan, barakallahu fikum, di antara kami. Barakallahu fikum, orang-orang rendahan menurut mereka, dalam artian orang du'afa, dari kalangan mereka. Kalau yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, barakallahu fikum, mereka langsung berdalilkan bahwasanya itu yang sesat, itu yang keliru gitu. Fayu'ayyiruna atba'ar rusul, maka mereka mencaci maki dan mereka mengejek para pengikut Rasul. Bi anna ma 'indahum fahmun, bahwasannya mereka tidak memiliki pemahaman, wala hifdhun lil umur, tidak juga memiliki kecerdasan atau kecerdikan dalam sebuah perkara atau perkara-perkara, wala 'indahum bu'du nazar, dan mereka juga tidak memiliki pandangan yang jauh. Jadi mereka mengejek itu, kalian tuh hanya cuma pandangan dekat saja, jauhnya enggak tahu. Kalau kita Ahlussunnah barakallahu fikum, kita tentunya harus semakin paham dalam masalah seperti ini. Kita harus memiliki bu'dun nazar dan qurbun nazar. Pandangan yang dekat juga punya, pandangan yang jauh juga punya dalam sebuah barakallahu fikum. Ketika kita melangkah sebuah perbuatan itu harus diperhatikan nanti bagaimana akibat dan hasilnya itu. Akibat yang akan dihasilkan dari perbuatan tersebut bagaimana? Itu diperhatikan baik-baik. Terkadang barakallahu fikum, orang itu kalau tidak memperhatikan apa yang diperbuat, ternyata akibatnya fatal. Akibatnya rusak, akibatnya nanti akan barakallahu fikum mengena Ahlussunnah. Terkadang seperti itu kan, Ahlussunnah wal Jamaah terkadang terkotori namanya disebabkan karena oknum-oknum tertentu, dalam artian personel-personel tertentu yang mereka memang kenal salaf, tahu bahwasanya itu benar, tapi mereka keras dalam bertindak, tidak dengan hikmah dan semisalnya. Terkadang malah mencoreng nama baik Ahlussunnah. Yang seperti itu perlu diperhatikan. Jadi kita perlu memiliki yang namanya bu'dun nazar. Bu'dun nazar itu maksudnya adalah pandangan yang jauh ke depan bagaimana. Kalau pandangan kita ke depan bagaimana? Ya bagaimana caranya meniti jejak generasi salafun salih, barakallahu fikum. Wa hadza ma yatabajjadu bihi
Nah, kata beliau, wa hadza ma yatabajjahu bihi katsirun minal fasaqah wa a'da'illahil yaum. Dan inilah yang digembor-gemborkan, yang dikeraskan, diteriakkan kebanyakan dari kalangan orang fasik dan musuh-musuh Allah Ta'ala pada hari ini. Yatanaddaruna minal muslimin wa min ulama'il muslimin. Mereka berusaha, na'am barakallahu, mengejek dan lancang terhadap kaum muslimin dan juga terhadap para ulama kaum muslimin. Bi annahum ma 'indahum fahmun. Tuduhan-tuduhan mereka lontarkan bahwasanya mereka tidak memiliki pemahaman, wala bu'dun nadhar, dan juga tidak memiliki pandangan ke depan. Wa yatanaqqasunahum, dan mereka merendahkan, menganggap remeh mereka. Bihadil firyah, dengan apa? Kedustaan yang dibikin-bikin ini. Ini sudah perkara yang wajar ya, bahwasanya musuh dari kalangan Ahlus Sunnah, musuh pemegang al-haq itu banyak sekali. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad SAW juga memiliki musuh. Setiap nabi itu ada musuhnya. Nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nah, itu menunjukkan bahwasanya setiap nabi Allah Ta'ala jadikan pada setiap nabi itu musuh, seorang musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Kita bukan nabi, kita jauh dari zaman kenabian, sehingga musuh kita pun juga banyak juga. Dan perlu kita meniti jejaknya para al-anbiya wal mursalin. Asyadun nasi bala'an al-anbiya tsumal amsal fal amsal. Nah, dari kalangan manusia yang paling dahsyat ujian dan cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kata beliau, ma'anna ulama'al muslimin hum ahlul basirah. Na'am. Padahal dalam keadaan mereka tuduhkan tuduhannya keji tadi, padahal bahwasanya para ulama kaum muslimin hum ahlul basirah, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Wa hum ahlul ma'rifah, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Li'annahum yanzuruna bi nurillahi jalla wa ala, karena mereka memandang, melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya. Naam. Wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Naam. Wa qala a'lam, dan berkata, ini salah satu nukilkan kalam Syafi'i itu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Nah, barakallahu fikum. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat atau pada orang yang berbuat maksiat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa ya'muruna bi amrillah, dan mereka para ulama, nah, ulama kaum muslimin, mereka merintahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yanhauna 'amma nahallahu an, dan mereka juga melarang dari perkara yang Allah Ta'ala larang darinya. Itulah keadaan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama na'am rabbaniyin, yang mereka senantiasa berupaya meniti jejak generasi salafun salih, nah, dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, yang mereka adalah afdalul qurun, 3 generasi yang diberikan keutamaan tersendiri. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ilmu sangat penting ya. Ilmu sangat penting. Jadi jangan sampai kita mengandalkan kekuatan saja. Dalam artian kekuatan kita sunni salafi, ketegaran saja, bukan. Ilmu penting, dihafal, ditulis. Qayyidal ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada di dada, bukan sekedar yang ditulis. Jadi saling melengkapi ya, barakallahu fikum. Tulisan dan hafalan itu saling melengkapi. Kenapa demikian? Karena terkadang orang kalau misalkan mengandalkan tulisan saja, kemudian tulisannya terbakar, bagaimana? Ayo. Misalkan ya, tulisannya lengkap, masya Allah, lengkap dengan hadisnya, dengan terjemahannya lengkap. Tapi kalau terbakar tulisannya, hafalannya nggak punya, hilang ilmunya. Jangan demikian ya, itu keliru. Demikian pula hafalan. Hafalan terkadang perlu dikuatkan dengan tulisan. Mungkin hafalannya keliru, akan lihat tulisan dan semisalnya, sehingga saling melengkapi. Dan barakallahu fikum, ilmu yang dihafal itu barakallahu fikum tentunya lebih utama. Kenapa demikian? Karena kalau ilmu itu yang dihafal, barakallahu fikum, nah, itu nanti misalkan bukunya hilang atau mungkin catatannya hilang, terbakar, nah, dimakan rayap misalkan, dia masih punya hafalan, tapi kalau nggak punya hafalan sama sekali bagaimana? Nah, kehilangan ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, kita harus berhati-hati dalam masalah seperti ini. Ilmu itu hendaknya diiringi dengan tulisan dan juga dihafal. Barakallahu fikum. Nah, kita bukan para ulama zaman dahulu ya. Kalau para ulama zaman dahulu mereka apa? Mereka menghafal, barakallahu fikum. Mereka menghafal ilmu dan mereka juga menimba ilmu, mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, keadaan para ulama zaman dahulu seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita setelah kita mengetahui dan juga mengerti bahwasanya keadaan kita jauh berbeda dengan keadaan para ulama zaman dahulu, tentunya kita lebih semangat lagi untuk mencari ilmu, menimba ilmu,
Dan mencari ilmu itu bukan cuma sehari 2 hari, setahun 2 tahun, bukan. Bertahun-tahun barakallahu fikum. Kalau kita lihat kisahnya siapa itu? Muhammad ibn Bashar, Bundar, dijuluki dengan Bundar karena wasi'ul ilm, ilmunya sangat luas. Bayangkan beliau menuntut ilmu berapa tahun? Kurang lebih mujalasah, duduk bermajelis dengan salah seorang imam di negerinya, siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berapa tahun? 20 tahun, bayangkan. Kita setahun 2 tahun sudah kecapean, kewalahan. Nah, jangan demikian ya, setahun 2 tahun 3 tahun ini masih sedikit. 9 tahun aja sedikit, 10 tahun sedikit. Ini para imam barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad ibn Bashar, ya, termasuk salah satu rijal Bukhari. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Nah, sering kita lihat dan kita dengarkan dalam Sahih Bukhari dan semisalnya. Nah, Muhammad bin Bashar itu seorang imam. Dulunya waktu itu, beliau barakallahu fikum hendak rihlah pergi untuk mencari ilmu barakallahu fikum. Kemudian ibunya menghalang-halangi. Dalam artian menghalangi bukan menghalangi mencari ilmu ya. Dalam artian menyarankan, "Nak, kalau kamu mencari ilmu di negeri sendiri saja," itu istilahnya gitu kurang lebihnya ya. Barakallahu fikum. Kemudian mentaati. Kemudian mentaati. Jadi Muhammad bin Bashar mentaati ibunya. Sehingga muncullah sebuah perkataan, "Aradtu rihlata famana'atni ummi, fa'ata'tuha faburika li fihi." Aku ingin rihlah pergi mencari ilmu, tapi ibuku menghalangi. Dalam arti mencegah Al-Imam Muhammad bin Bashar tersebut. Fa'ata'tuha, kemudian aku mentaatinya. Faburika li fihi, kemudian barakallahu fikum, aku pun diberkahi. Sahih. Beliau bermujalasah dengan gurunya di negerinya sendiri. Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kurang lebih selama 20 tahun, bayangkan itu. Menjadi seorang imam, dijuluki dengan Bundar, wasi'ul ilm, ilmunya sangat luas. Jadi ini dorongan terhadap kita semuanya agar tidak menganggap bahwasanya kita sudah bertahun-tahun mencari ilmu, akhirnya enggak mau lagi mencari ilmu. Keliru. Kita yang namanya mencari ilmu itu mulai dari kapan? Minal mahbarah ilal makbarah. Mulai dari tinta yang kita alirkan untuk menulis itu hingga kita sampai ke liang lahat. Dalam artian hingga mati, meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu hingga datang kepadamu al-yaqin, ay al-maut, datang kepada kematian. Kalau mencari ilmu termasuk apa? Termasuk ibadah. Barakallahu fikum. Ibadahilah Rabbmu hingga datang kepadamu kematian. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Inilah permasalahan ke-10 bahwasannya orang-orang jahiliyah, mereka berdalilkan bahwasannya batilnya atau kelirunya sebuah agama karena sedikitnya pemahaman pemeluk agama tersebut atau karena tidak adanya hafalan mereka, sehingga ini dorongan agar kita tidak barakallahu fikum tidak diremehkan atau dihinakan oleh orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, agar kita senantiasa berusaha memahami Al-Qur'an was sunnah dan senantiasa mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah dan senantiasa menghafal Al-Qur'an was sunnah sehingga kita bisa membantah dan juga memiliki argumen, memiliki hujah yang kuat di hadapan mereka. Karena ahlu bid'ah wad dhalal, mereka berupaya bagaimana caranya untuk menghinakan, merendahkan ahlu sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada. Barakallahu fikum. Seperti itu. Sehingga jangan sampai kita kalah dengan mereka, karena mereka menghafal Al-Qur'an terkadang seperti itu, menghafal hadis, tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan apa? Bukan untuk diamalkan. Betapa banyak Al-Qur'an yang mereka hafal, barakallahu fikum. Betapa banyak orang yang menghafal Al-Qur'an, barakallahu fikum. Jadi dari kalangan mereka banyak hafalan dari Al-Qur'an, walaupun mereka enggak selesai, tapi ada juga yang selesai, tapi tujuan mereka lain, tidak diamalkan, barakallahu fikum. Waliyadzubillah, kesyirikan masih ada saja. Mulai dari pagi hari membaca Al-Qur'an sampai sore khatam Al-Qur'an, selesai Al-Qur'an, malam harinya ke kuburan. Banyak seperti itu terjadi. Barakallahu fikum, hati-hati ya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang dipahamkan dalam agama ini. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala inginkan kepadanya kebaikan, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam agama. Sehingga pahamnya kita dalam agama ini berarti itu adalah tanda daripada tanda-tanda kebaikan yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.